Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil rangkuman materi analisis biaya dari pertemuan pertama hingga ke-8. Baik, kami kelompok 4 terdiri dari 5 orang anggota. Yang pertama yaitu Muhammad Dafa Erwandi, Naufal Rahmat Muzaki, Ragil Febrian, Rehan Yoga Azima, Rangga Adi Saputra. Baik, saya Rayhan Yoga Azima sebagai moderator dan pembaca materi pertemuan 1 dan materi pertemuan kedua. Yang pertama yaitu pada pertemuan pertama kami membahas manajemen, controller, dan akuntansi biaya. Manajemen. Manajemen meliputi berbagai aktivitas, diantaranya adalah pengambilan keputusan, pemberian perintah, penerapan kebijakan, pemberian tugas dan imbalan, dan penerimaan pegawai. Kegiatan perencanaan dan pengendalian merupakan titik pusat dalam pendekatan organisasi terhadap manajemen. Yang selanjutnya yaitu fungsi manajemen, terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan, pengendalian, perorganisasian. Perencanaan yaitu penyusunan program operasional secara detail. Kemudian pengendalian yaitu upaya sistematis untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir yaitu perorganisasian, yaitu penerapan kerangka pelaksanaan kegiatan dan pengorganisasian sebagai unit fungsional yang ada. Selanjutnya yaitu level manajemen, terbagi menjadi 3, manajemen eksekutif, terdiri dari presiden direktur, wakil presiden, direktur pembelian, direktur pabrikasi, direktur akuntansi. Kemudian manajemen menengah, kepala departemen, kepala divisi, dan kepala cabang. Dan yang terakhir yaitu manajemen operasional, terdiri dari para penyelenggara. Kemudian yaitu departemen biaya, melakukan analisis biaya dan menyajikan laporan kinerja dan data yang lain untuk mengambil keputusan yang ditujukan kepada manajer dalam rangka pengendalian dan perbaikan operasional. Kemudian peranan akuntansi biaya. Yang pertama yaitu ada budgeting sebagai anggaran, printing penetapan harga, determining profit yaitu penetapan profit, costing among alternatif yaitu pilihan dari beberapa alternatif yang ada di perusahaan. Kemudian yang terakhir ada cost accounting and manufacturing technology, melakukan evaluasi dan melakukan peningkatan yang diperlukan. Kemudian etika dan sertifikasi. Setiap organisasi profesional tentu saja memiliki kode etik. Demikian pula dengan mereka yang telah menyandang CMA atau CMF, maka perilaku mereka harus tunduk pada kode etik yang telah diterapkan. Di Indonesia terdapat organisasi profesi yang menaungi akuntan manajemen, yaitu Institut Akuntan Manajemen Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu pertemuan kedua yaitu konsep biaya dan sistem informasi akuntansi biaya. Konsep biaya terbagi menjadi 2, yaitu cost atau biaya. Pengorbanan ekonomis yang perlu dilakukan perusahaan untuk mendapatkan dan melindungi manfaat, benefit atau ekonomis. Yang kedua yaitu expense atau beban. Penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar. Kemudian objek biaya merupakan apapun jenis kegiatan atau item yang biayanya diaplikasikan dalam dan diukur. Contohnya yaitu produk atau barang, proses, pengelompokan barang, departemen, pesanan pelanggan, divisi, kontrak, proyek, lini produksi, tujuan, strategi. Konsep biaya. Penelusuran biaya akan menentukan seberapa baik, andal, dan objektif hasil dari pengukuran biaya. Hal ini akan berdampak pada ketepatan manajemen dalam pengambilan keputusan biaya. Sistem informasi akuntansi biaya. Sistem informasi yang komparatif dan sistematis dan analisis data mengenai cost dan profit sangat dibutuhkan oleh manajemen untuk menentukan capaian profit, menentukan target masing-masing departemen, mengevaluasi tingkat efektivitas pabrik, menentukan kesuksesan atau kegagalan secara tepat, mengidentifikasi dan memilih strategi, memutuskan untuk melakukan penyesuaian atau perbaikan dalam organisasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan sistematik informasi akuntansi biaya adalah bagian akun, elektronika pemrosesan data, sistem sensitivitas terhadap perubahan metode, dan ukuran kinerja non-keuangan.
Klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya diperlukan untuk mengetahui pengelompokan data biaya. Cara yang lazim untuk mengelompokkan biaya adalah dengan menggantikannya pada produk, volume produksi, departemen produksi, proses produksi, cost centers, atau subdivisi. Kemudian periode akuntansi, dan yang terakhir yaitu keputusan, tindakan, atau evaluasi. Biaya dikaitkan dengan produk. Terbagi menjadi dua, yaitu manufacturing cost. Contohnya ada direct material, direct labor, factory overhead, indirect material, indirect labor. Kemudian ada commercial expense, yaitu ada marketing expense, administrative expense. Biaya kemudian direct dikaitkan dengan produk, ada direct material ditambahkan dengan direct labor menghasilkan prime cost. Indirect material ditambahkan dengan indirect labor ditambahkan dengan other indirect cost menghasilkan faktor overhead. Kemudian prime cost ditambah faktor overhead dia menghasilkan manufacturing cost. Kemudian marketing expense ditambah administrative expense menghasilkan commercial expense. Kemudian manufacturing cost ditambah commercial expense menghasilkan total operating cost. Biaya dikaitkan dengan volume produksi. Terdiri dari variable cost, biaya variabel contohnya yaitu supplies, fuel, small tools, dan kemudian ada fixed cost, biaya tetap contohnya yaitu salaries of production executive dan depreciation. Kemudian yaitu ada yang terakhir semi variable cost. Biaya semi variable contohnya yaitu inspection cost, department service, water high line and power. Kemudian biaya dikaitkan dengan departemen produksi dan departemen lainnya. Common cost adalah biaya atas penggunaan fasilitas atau jasa oleh dua atau lebih kegiatan. Kemudian ada joint cost terdiri pada saat pembuatan atau suatu produk, namun kegiatan tersebut juga menghasilkan suatu atau lebih produk lain. Kemudian biaya dikaitkan dengan periode akuntansi. Ada capital expenditure diharapkan memiliki manfaat jangka panjang dan dicatat sebagai aset. Kemudian ada refund expenditure, manfaat dirasakan pada tahun berjalan dan dicatat sebagai expense. Kemudian biaya dikaitkan dengan keputusan, tindakan, atau evaluasi. Contohnya yaitu biaya dikaitkan dengan keputusan, tindakan atau levelnya yaitu ada differential cost, margin cost, incremental cost, kemudian ada out of pocket cost, sunk cost, opportunity cost, dan ada avoidable and unavoidable cost. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi pertemuan pertama hingga pertemuan kedua. Selanjutnya yaitu materi pertemuan ketiga dan keempat yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada rekan saya dipersilakan. Baiklah, saya dari kelompok 4 akan bacakan presentasi saya. Pertama, analisis perilaku biaya. Yang kedua, klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya terdapat tiga. Yang pertama, biaya tetap, fixed cost. Yang kedua, biaya variabel, variable cost. Yang ketiga, biaya semi variabel, yaitu semi variable cost. Di sini terdapat beberapa ada metode. Yang pertama, Hack and Low. Yang kedua ada metode scatter graph. Yang ketiga ada metode square. Dan selanjutnya ada job order casting. Setelah job order casting adalah ada overview job order casting. Dalam job order casting atau job casting, biaya produksi adalah akumulasi dari setiap job atau pesanan pelanggan. Catatan detail atas job dilakukan pada job order cost sheet
atau biasa disingkat cost sheet. Job costing mengakumulasikan biaya bahan baku langsung, upah langsung, dan overhead. Selanjutnya ada akuntansi job costing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Adi Saputra dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi pertemuan 5, yaitu job order system. Biaya kualitas bukanlah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk berkualitas, melainkan juga biaya yang terjadi karena penurunan kualitas. Klasifikasi biaya kualitas: failure cost, prevention cost, appraisal cost, total quality management, bertujuan untuk memperbaiki kualitas seluruh proses dan aktivitas produksi. Mengukur dan melaporkan biaya kualitas. Pertama, sebagian besar jenis biaya kegagalan produk dapat diukur dan dilaporkan setiap periode. Biaya kegagalan dapat ditelusuri dan dilaporkan untuk setiap pusat biaya. Baik, saya akan menjelaskan pertemuan 6, yaitu proses costing. Proses costing digunakan apabila seluruh produk yang dihasilkan tiap-tiap pusat biaya harus fisik produksi, work in process, cutting department, work in process, assembly department, work in process, packing department, and finished goods. Akuntansi untuk mencatat transaksi material, labor, dan factory overhead. 1. Jurnal untuk mencatat bahan baku. 2. Jurnal mencatat biaya upah langsung. 3. Jurnal mencatat laporan harga produksi. Quantity schedule, unit equivalent, perhitungan cost per unit, bertanggung jawab biaya. 2. Metode WIP awal, metode rata-rata, unit equivalent, metode FIFO, cost per unit. Dan masuk materi baru, yaitu quality cost and accounting for production losses process costing. Akuntansi produksi hilang pada sistem proses costing. Scrap, apabila scrap laku dijual, maka hasilnya dapat dicatat dalam akun scrap sales. Other income, cost of goods sold, factory overhead control. Spoiled goods, secara konseptual, hakikat barang yang rusak pada kedua sistem adalah sama. Namun, pencatatan akuntansi saja yang berbeda. Ketiga, reward. Normalnya, biaya reward dibebankan ke FVOC daripada work in process, sebab reward dalam proses costing biasanya disebabkan oleh faktor internal, bukan faktor pelanggan. Unit equivalent. 1. Kerusakan produk yang terjadi pada departemen pencetakan dideteksi pada saat menyerap seluruh bahan baku dan 80% biaya konversi. Kedua, kerusakan produk yang terjadi pada departemen pelapisan diketahui setelah seluruh proses produksi selesai dikerjakan. Jenis output produk. Main produk. Tujuan produk berupa 1. Tujuan produk, beberapa produk yang dihasilkan dari hasil suatu proses produksi dengan menggunakan bahan yang sama. 2. CO produk. Beberapa produk yang dihasilkan dari hasil suatu proses produksi dengan bahan yang berbeda. 4. Metode untuk mengalokasikan joint cost ke masing-masing produk. Metode produksi dari metode rata-rata per unit menghasilkan produk yang sama. Metode harga jual relatif biasanya digunakan pada produk yang tidak berbeda namun memiliki harga jarak yang berbeda.
metode biaya rata-rata per unit, metode rata-rata tertimbang sesuai dengan besaran bobot. Klasifikasi biaya produk langsung dijual tanpa melalui proses lanjutan. Dilakukan proses peningkatan nilai terlebih dahulu sebelum dijual. Perhitungan harga pokok by produk. Cost metode harga pokok dihitung. Non-cost metode harga pokok tidak dihitung. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafar Ahmad Muzaki. Dari kelompok 4 saya akan melanjutkan membaca materi pertemuan 7 dan pertemuan 8. Pertemuan 7, analisis biaya kualitas. Slide pertama itu pengenalan proses costing. Proses costing ialah sistem perhitungan harga pokok produksi berdasarkan proses produksi. Sedangkan produksi yang hilang terdiri dari scrap, spoiled goods, dan reward. Slide 2 yaitu akuntansi produksi hilang pada sistem proses costing. Terdiri dari scrap, yaitu proses akan dikredit setiap penghasilan dari penjualan scrap. Kedua itu spoiled goods, yaitu secara konsep sama dengan job order dan proses costing, hanya berbeda pada cara pencatatan akuntansinya. Yang ketiga yaitu reward. Reward pada sistem proses costing disebabkan oleh faktor internal daripada faktor pelanggan. Slide ketiga, perlakuan akuntansi untuk scrap. Jika scrap dijual, debit, kas atau piutang, kredit, overhead control atau penghasil lainnya, mengurangi biaya overhead atau biaya produksi dalam proses. Perlakuan akuntansi untuk spoil terbagi dua, itu normal spoil dibebankan ke biaya overhead pabrik. Yang kedua, abnormal spoil dicatat sebagai biaya kerugian pada periode berjalan. Kesimpulan, proses costing penting dalam produksi yang berkelanjutan. Menghitung biaya kerusakan dengan metode rata-rata membantu dalam pengendalian biaya. Jurnal akuntansi yang tepat penting untuk mencerminkan biaya yang sebenarnya. Pertemuan 8, analisis biaya. The costing by product and joint costing. Jenis output produk. 1 yaitu main produk. Memang tujuan produksi berupa joint produk dan co-produk. Kedua itu by product, bukan produksi tujuan, terjadi dengan sendirinya, dapat dijual dengan harga relatif murah daripada produk utama. Terdapat dua jenis biaya, yaitu joint cost dan separable cost. Pertama itu joint cost, karena diproduksi untuk seluruh jenis barang. Dua, separable cost. Separable cost terjadi setelah saat pemisahan, biasanya akan dikeluarkan lagi untuk biaya produksi untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang dihasilkan. 4 metode mengalokasikan joint cost ke masing-masing produk. 1 metode unit produksi, 2 metode biaya, 2 metode biaya rata-rata per unit, 3 metode harga jual relatif, 4 metode rata-rata tertimbang. Summary. Metode unit produksi dan metode biaya rata-rata per unit menghasilkan joint cost yang sama. Metode ini kurang baik digunakan pada produk yang bahan bakunya sama namun bentuk produknya berbeda. Metode harga jual relatif biasanya digunakan pada produk yang besarnya tidak berbeda namun memiliki harga jual berbeda. Joint cost per unit pada metode tertimbang sesuai dengan besaran bobot. Pada metode harga jual relatif, bila tidak ada separable cost, maka persentase laba kotor tiap jenis produk akan sama. Klasifikasi by produk, langsung dijual tanpa lanjutan. Dilakukan proses peningkatan nilai atau value added terlebih dahulu sebelum dijual. Costing by product. Costing by product, non-cost method. Harga penjualan dicatat dengan gross revenue method, net revenue method, dan dikredit ke order income atau cost of main product. Cost method, harga pokok by produk dihitung, replacement cost method, dan market value reversal cost method. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kata-kata yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.